yang CCM cantik-cantik manja dan bapak-bapak yang mojok. Ini bapak cuma satu ya, GGS ganteng-ganteng soleh. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Itulah hubungan orang tua. Kalau kita tinggal bareng nih sama anak, apalagi kita udah usia ya nenek-nenek gitu ya. Itu pasti ada aja gesekan-gesekan. Kalau dekat kita selalu konflik, kalau jauh kita kangen. Bener nggak? Jauh dicariin, dekat aja dimarah-marahin. Jangankan sama anak, sama suami juga kadang-kadang gitu. Suami jauh, mas, giliran dekat di rumah mulu. Nah, ini gimana kalau tiba-tiba ada suatu hubungan yang retak, ada konflik, ada nggak enak di hati. Gimana nih caranya nih? Satu, kalau emang kita yang salah, kalau kita yang salah ingat orang tua tuh nggak selalu benar. Walaupun mungkin kita mau hard spoken kek, soft spoken kek ya kan. Kalau memang kita salah jangan malu minta maaf. Suka kebiasaan sih kita nih sebagai ibu. Saya ini ya udah pengalaman, tahu nggak? Berumah tangga 30 tahun, kamu kan belum ngapa-ngapain. Repot. Jemaah. Kok ibu ketakutan? Saya kan gak marah sama ibu. Saya mau contohin ya. Jadi jangan malu untuk minta maaf. Karena apa? Sebagai orang tua ketika kita minta maaf duluan, bahkan anak memaafkan, tapi gak bisa langsung minta maafnya. Kenapa gak bisa langsung? Tunggu dulu jeda. Kenapa? Lagi marah, lagi kesel, maaf ya. Nggak kepake. Dia merenung anak kita juga merenung. Sama-sama renung baru, oh iya ya Allah. Tadi aku keburu marah, tadi jadi begini. Cuman gara-gara masalah duit, ya kan? Yang namanya orang tua terkadang gitu, suka minta bantuan sama anak. Tapi lihat dulu, karena ingat anak bukan investasi. Kamu ya sudah mama biayain, sekarang kamu kalau mama minta duit kasih dong. Gak bisa kayak gitu. Kenapa? Orang tua itu kudunya memberi, bukan meminta. Kalau kata guru saya nih ya, tangan di atas itu memberi. Jangan sampai kita meminta, apalagi meminta-minta. Memberi, menerima, boleh. Meminta, gak boleh. Minta-minta, itu kata guru saya di belakang. Ustadz Nur Maulana. Jadi gak boleh kita seperti itu. Kalau kita salah, jangan malu minta maaf. Yang kedua, jangan malu ngaku salah. Jangan malu, kenapa? Manusia itu walaupun sebagai seorang ibu, ya kan, sebagai seorang istri, kalau salah ngaku, kenapa sih gengsi banget? Kenapa sih? Itu anak kita loh. Itu keluarga kita loh, sama orang mungkin kita gengsi. Sorry ya, ngapain minta maaf sama dia? Ih, gue juga gak makan sama dia. Kan suka gitu tuh. Emangnya lo minta makan sama dia? Gak usah minta maaf begitu. Lah ini yang namanya kita perempuan susah banget minta maaf. Gimana coba itu? Ingat, pahala meminta maaf itu besar harganya. Karena apa? Di mata Allah adalah surga. Jadi kalau kita ngomongin perempuan emang sih cerewet, emang sih hard spoken. Tapi ingat, ibu-ibu ingat. Walaupun kita mulut ini mungkin hah gitu ya, di hati lembut nggak? Ibu-ibu ingat, matanya merem kalau tidur. Yalah pastilah ya. Emang perempuan minta maaf saja? Hah? Emang perempuan bisa minta maaf? Ya kadang-kadang sih boro-boro. Masa sih? Ya, tapi hanya wanita pilihan yang bisa minta maaf. Oh, wanita pilihan. Kadang-kadang perempuan gitu jangan kan bener, salah aja kepengennya bener. Nah, yang paling bahaya udah ibu ketemunya sama anak perempuan, perempuan sama perempuan. Si ibu anak pertama, si anak pertama, kelar hidup loh. Karena itu sama-sama perempuan, kelar banget deh. Jadi kalau kita memang mau minta maaf, ngaku salah, tapi jeda dulu, tarik nafas, jangan abis marah langsung kita minta. Kenapa? Kadang anak gini, nih mama labil banget sih, tadi ngomel, belum ada 5 menit, maafin aku ya nak, bingung dia. Tapi kasih jeda, merenung, baru tuh kita minta maaf. Dan berdoa jangan lupa. Kenapa? Tetap kalau kita ngomong takut salah ngomong. Tetap baca. Robis rohli sodri, wayasirli amri, yafkohu. Nah ini robis rohli sodri gak cuma buat kalau mau ujian, kalau mau sekolah, ya kan, kalau mau cari kerjaan, kalau mau interview, baca doa, baca. Ngadepin anak juga bingung. Karena anak itu di dalam kehidupan kita tuh membuat kita menjadi 3 hal. 1, majibanatun. Anak itu membuat kita menjadi pengecut. Udah lo minta maaf deh, sono ngomongin tuh. Enggak, aku takut, tersinggung lagi. Bener gak? Sama anak takut. Sama mantu juga gitu. Udah ibu ngomong aja sama mantu. Ibu butuh ini. Enggak enak mantu. Padahal mantu adalah anak kita juga. Kenapa ibu takut minta sama mantu? Kenapa? Why? Malu. Malu. Kenapa malu? Orang kita ini mahram emaknya. Ya kan?
Jadi pertama anak majbanatun bikin kita pengecut. Yang kedua mahzanatun, anak bikin kita sedih. Ngomong salah, nggak ngomong salah, minta maaf tadi sangkainya. Tuh kan takut kan mama kan sama aku. Tuh mulut sampai menyon-menyon. Takut kan gitu. Apa tadi yang pertama? Majbanatun bikin kita jadi takut. Mahzanatun bikin sedih. Ya Allah kenapa kita diginiin. Dan yang ketiga mabaholatun. Tuh 2, 3. Mabaholatun bikin kita jadi pelit. Ngerti? Jadi pelit. Ada saudara minta sesuatu. Kita bilang maaf gak ada. Ini mah buat anak. Kalau buat kamu gak ada buat anak. Tuh apa-apa anak. Tapi kadang-kadang anak, ya begitulah kehidupan. Subhanallah. Jadi kalau misalkan emang hubungan antara orang tua dan anak memang udah renggang, ya caranya salah satunya adalah harus berbesar hati mau Berbesar minta maaf hati, iya. sebagai orang tua. Tapi itu benar loh, itu karena ilmu parenting zaman sekarang juga psikolog-psikolog banyak mendorong orang tua untuk ajak anak ngomong, Ya, marah. mama minta maaf ya, tadi mama marah. Mama marah sama kamu karena mama sayang. Jadi harus